Pinjol ketar-ketir gelisah ketika Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani diganti dengan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Ya, kita tahu selama ini Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya, ini figurnya itu cenderung ramah terhadap pasar dan investor, termasuk investor asing juga. Begitu juga pada industri fintech. Banyak aturan yang dibuat sehingga memberi ruang gerak luas lebih bagi para pengusaha-pengusaha atau investor-investor pinjol. Ya, dengan alasan mendorong inklusi keuangan atau memajukan keuangan di Indonesia gitu. Nah, akibatnya ya seperti pedang bermata dua gitu ya. Pinjol tumbuh pesat, ya, di sisi lain muncul banyak korban, masyarakat kecil yang terjebak bunga tinggi, penagihan kejam ya. Sudah tipikalnya pinjol seperti itu. Ya, nah, namun ya dengan masuknya Bapak Purbaya Yudi Sadewa, ya situasi ini kita harapkan berubah gitu ya. Bapak Prabowo, presiden kita yang terhormat, memilih Bapak Purbaya ini ya, yang mana dia ini sepertinya lebih pro terhadap peran negara. Bisa jadi arah kebijakan atau aturan-aturan yang sudah melenggangkan para pinjol-pinjol ini bisa dirubah gitu ya. Kita tahu sendiri ya kan, demo ini tentang masyarakat kecil ya, bukan demo tentang kepemilihan presiden ya kan, bukan demo perang ya kan, tapi demo yang sekarang ini adalah demo tentang rakyat kecil, rakyat susah yang menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah agar tidak melukai hati dan menyusahkan masyarakat Indonesia ini gitu ya. Pejabat-pejabat kan pada flexing tuh ya kan, itu kan awalnya kan pejabat pada flexing, tapi kita ini di PHK ya kan, masyarakat banyak di PHK, gudang garam melakukan PHK gitu kan, lalu kerjaan susah, cari kerja susah gitu, DPR-nya joget-jogetnya ke kiri, ke kanan gitu kan ya. Nah, kita akan lihat ya apakah Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini ya segera merubah aturan-aturan untuk para pinjol-pinjol ini atau industri fintech ini ya. Nah, prediksi saya seperti ini. Pinjol ini mulai goyah karena ada 3 faktor utama. Ya, pertama, hilangnya jaminan perlindungan pasar gitu yang dulu mereka nikmati. Jadi Ibu Sri Mulyani yang terhormat ini cenderung menjaga kepercayaan investor ya dengan memberi keluasan kepada fintech ya, kepada OJK juga. Maka dengan digantinya menteri pastinya beda lagi. Ya, pastinya beda lagi. Ibaratnya sih gini, aturan yang dulu diperbolehkan sekarang itu kemungkinan tidak diperbolehkan. Gitu ya. Kita tahu sendiri ya kan, penagihan masih amburadul, bunga masih banyak yang melanggar, tidak sesuai ya dengan aturan OJK gitu kan ya. Itu dibiarkan, menurut Anda kenapa? Kenapa Anda sampai hari ini ya masih dapat telepon teror gitu ya, teroran WA gitu ya, terus sebar data gitu. Menurut Anda kenapa? Ya, karena jawabannya itu adalah karena untuk membuat investor-investor ini tetap investasi ke Indonesia, guys. Ya, korbannya adalah masyarakat Indonesia, ya, warga Indonesia, ya kan. Nah, tapi ya saya tuh punya ini ya, punya apa namanya, keinginan gitu loh ya. Kita ini kan jadi masyarakat Indonesia, jadi rakyat Indonesia gitu kan ya. Lalu pinjam ke pinjol, terus kita ditagih karena galbay gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya ya, kita itu juganya tuh jangan lemah, guys ya. Jangan lemah. Biarkan para investor, liciknya begini ya, biarkan para investor itu invest ke Indonesia, lalu kita galbaikan saja. Ya, yang menanggung apa, Bang? Menanggung dosa, menanggung utang itu pemerintah. Ya, karena pemerintah mengizinkan adanya pinjol-pinjol di Indonesia ini. Betul, betul ya. Seperti itu ya. Yang mengizinkan pinjol-pinjol buka di sini siapa? Pemerintah Indonesia. Ya kan? Lalu rakyat pada make, ya tahu, wah ini nih ada uang cepet nih, gitu kan ya, pada make semua gitu, pada galbay semua gitu kan ya, pada ditagih kasar-kasar gitu kan, bunganya nggak sesuai, dendanya nggak sesuai gitu ya. Yang tanggung jawab adalah pemerintah, guys ya. Kita masyarakat Indonesia tugasnya itu adalah menjadi pintar, menjadi berani ya untuk perubahan Indonesia ya. Jangan lagi mentalnya tuh mental kerupuk. Jangan, guys ya, disiram air sedikit ya,
Airnya apa? Anda tahu, ini kerupuk. Ini kita anggap saja ini kerupuk gitu ya. Disiram air kan melepas. Ya, kalau kerupuk disiram air itu melepas pastinya gitu ya. Airnya itu apa? Airnya itu ludahnya DC. Kalau Anda mau tahu ludahnya DC. DC kalau nelpon ya kan, itu kan keluar muncrat gitu ya. Nah itu, ya itu muncatannya itu melemahkan kita, guys. Jadi melepas kerupuknya gitu kan ya. Tapi ya kalau kita mentalnya bukan mental kerupuk, diganti ya kan, mental baja ya kan. DC yang muncrat ngomongnya, ya baja akan menurunkan muncratan itu. Ya. Ya kan jadinya muncatannya kan turun gitu kan ya, karena baja gitu loh ya kan, atau kering sendiri ya. Jadi si muncatannya DC ini ya tidak berpengaruh sama sekali ya. Kita itu harus seperti itu ya, dimulai dari pinjol dulu ya kan. Kita latihan mental di pinjol ya. Ada DC nagih, DC datang, hadapi saja ya kan. Kenapa tidak dihadapi, wong sama-sama orang kok, terkecuali DC-nya itu AI ya, robot AI kayak Terminator gitu kan, bawa itu ya kan. Wah, Anda galbay der ya, baru kita takut, guys ya. Cekek ya, pakai tangan robotik gitu. Begitu baru kita takut. Kalau masih sama-sama manusia ya kan, masih makan nasi, manusianya nggak makan beling ya kan, ya apa yang perlu kita takutkan? Oke. Jadi dimulai dari pinjol ya kan, kita ini latihan mental. Ini paling bagus. Oke? Nah, itu faktor yang pertama. Ya, di mana pinjol ini ibaratnya kehilangan privilege-nya. Oke. Yang kedua adalah tekanan regulasi semakin kuat. Ya, regulasi itu ya aturan lah gitu ya. Di mana nanti potensi revisi aturan bunga penagihan, mekanisme penagihan itu akan dirubah sesuai dengan adab yang sesuai. Kenapa? Bukan sesuai dengan hitungan-hitungan ekonomi ya. Ya karena pinjol ini tidak beradab gitu loh. Ya kan? Nagih kasar, bunganya seenaknya sampai di sidang ya, kartel pinjol. Ya kan? Jadi saya bilang seperti itu. Ya nanti ada potensi revisi yang namanya bunga, penagihan, denda yang lebih beradab, yang lebih pantas, yang lebih manusiawi gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keadilan bagi rakyat kecil. Ya, nanti otomatis menempatkan pinjol sebagai pihak yang harus dikendalikan, bukan dimanjakan. Kalau saja manusia SDM di Indonesia ini ya punya mental baja ya, baja hitam gitu ya, RX gitu ya. Anda RX apa? Ya, bio ya kan, ada RX bio, ada RX robo gitu kan ya. Kalau mental baja ya, lalu kritis berpikirnya gitu, kok pinjol kok begini gitu kan ya, itu pinjol akan hilang dengan sendirinya ya. Kebanyakan orang Indonesia seperti ini menanggapi pinjol itu, kan pinjol itu buka usaha di sini, buka usaha pinjaman uang gitu ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia jangan pinjem kalau nggak mau ditagih gitu kan ya. Betul. Jadi yang salah adalah masyarakat Indonesianya, SDM rendah ini yang nggak ngerti seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu ya, bahkan orang yang masih minjol ya, masih rawat-rawat akan berpikir seperti itu, akan membela pinjol, akan membela ya, di mana nasabah lah atau SDM Indonesia lah yang salah. Kenapa kamu pinjem? Nah, kalau bisa kita balik ya, kenapa dibuka pinjaman-pinjaman seperti itu? Kalau kita mengacu pada agama, ya, agama Islam gitu ya, boleh nggak sih riba itu? Ya kan nggak boleh, ya kan? Riba nggak boleh, ya kan? Tapi tetap dibuka di Indonesia. Kenapa enggak orang yang bilang seperti itu, ya, yang bilang SDM rendah, itu bilang ke OJK, OJK kamu tuh bodoh apa gimana? Riba kan nggak boleh, kenapa diizinkan di sini? Gitu ya. Kenapa mereka tidak bilang seperti itu? Ya bagi Anda yang masih rawat-rawat pinjol juga gitu ya. Kalau utang itu ya bayarlah, bodoh kamu itu, dasar miskin. Coba Anda balik ya ke awal paling awal gitu ya, di zaman megalitikum gitu kan ya. Tanya ke OJK, kenapa
Ya kan, riba yang dilarang oleh agama tetap ada. Jawabannya adalah karena Indonesia bukan negara Islam. Ya kan? Jadi boleh dosa itu. Ya kan? Atau Indonesia tidak kenal dosa karena Indonesia bukan negara Islam. Betul? Ya nggak tahu, saya juga. Gitu kan ya. Jadi mau gimana? Ini orang yang sudah pernah minjol. Ya, ini orang yang belum pernah minjol. Ya kan? Kedua orang ini ketika mendengar pinjol, apa yang ada dalam pikiran mereka? Berbahaya. Betul? Betul. Ya, ini adalah aktivitas berbahaya. Sampai-sampai OJK pun bilang bahwa aktivitas ini sangat berbahaya. Ya, Anda kalau buka websitenya, Watas, Uangmi, itu pasti muncul paling pertama notifikasi. Ya, pinjaman atau aktivitas ini sangat berbahaya sekali. Anda kemungkinan kehilangan uang atau mendapatkan kerugian keuangan. Ya, pokoknya begitu. Ya, sudah seperti rokok. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Kok sudah tahu berbahaya tidak dihapus? Gimana dong? Ya sudah begitu, galbay saja. Oke? Nah, jadi semoga dengan adanya perubahan Menteri Keuangan ya, dari Ibu Sri Mulyani yang terhormat, ya terima kasih atas jasa-jasanya gitu ya. Kepada ya pergantian ke Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini, ya semoga pinjol-pinjol ini segera hilang dari Indonesia. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.